Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, Senin yang indah 1 Oktober 2 ya, 2 Oktober ya, awal bulan ya, teman-teman. Ya, gua mau bahas sedikit mengenai proses menggantung ya, teman-teman ya. Proses menggantung, proses kredit yang menggantung. Om, gantung nih, gini. Nggak jelas hasilnya gimana. Kalau menurut gua ya, pribadi nih, gua sebagai ya pernah berkecimpung lah ya. Saat ini juga masih di dunia perkreditan. Setiap proses itu pasti ada hasilnya, teman-teman ya. Kalau menurut gua ya, hasilnya cuma dua, lanjut atau enggak gitu, teman-teman. Jadi gua waktu ini cerita sedikit ya, gua waktu interview di bank dulu, waktu pertama masuk bank, gue dikasih tahu bakal jadi kredit unit kredit. Nah, dibilang dari semua hal yang kita temukan, kata yang interview gua waktu itu, kesimpulannya cuma dua, lanjut atau enggak. Nah, sama seperti proses kredit yang telah gue alami ya, gue juga pernah sih masa-masa nggak jelas proses kredit itu. Cuman sebenarnya cuma dua hasilnya, lanjut atau enggak. Jadi menurut gue proses kredit itu tidak ada yang menggantung, ya enggak. Proses kredit itu juga nggak ada yang menggantung. Proses kredit itu cuma dua hasilnya, lanjut atau enggak lanjut. Nah, kalau lanjut apa yang harus dilengkapi, kalau nggak lanjut ya sudah gitu. Jadi nggak ada yang menggantung menurut gue sih. Kayak misalkan nih, ternyata terkait jaminannya ternyata belum balik nama, masih nama orang tua yang sudah meninggal kan. Nah, bapak kalau mau lanjut syaratnya gini, harus apa, waris dulu dan lain-lain lah, dan harus balik nama misalkan. Jadi tidak ada proses kredit yang menggantung sebenarnya ya. Yang ada adalah lanjut atau enggak. Lanjut tuh apa aja yang harus dilengkapi, kan gitu aja sebenarnya. Jadi gua kadang-kadang kalau di teman-teman suka nanya, oh menggantung prosesnya, nggak ada prosesnya menggantung, karena proses itu pasti ada solusinya, tinggal dibicarain solusinya apa. Kalau misalkan bosnya nggak mau, ya sudah, pak pemimpin saya nggak bersedia pak, udah teman-teman nggak usah pak, tolonglah bantuin. Nah, itu yang bikin gantung-gantung seperti itu sebenarnya. Yang bikin menggantung proses itu adalah sebenarnya proses itu tidak bisa dilakukan, tapi teman-teman memaksa orang banknya untuk proses, sehingga orang banknya akhirnya menggantung. Nah, itu kalau pengalaman gue yang sudah terjadi ya. Jadi tidak ada proses menggantung, karena proses itu cuma lanjut atau enggak, dan petugas banknya harusnya jujur ya. Walaupun bos kita yang nolak, tapi biasanya petugas bank tetap, pak di tempat kami belum bisa proses gini. Nah, ya sudah, teman-teman nggak usah maksa. Nah, itu yang gantung kayak gitu tuh. Atau misalkan nih, kalau kur pak SIKP-nya belum update tuh pak, yang lama masih belum tutup, ya sudah, berarti menggantung. Nah, solusinya apa? Ganti nama pasangan kayak, atau mundur kan, nggak usah ngambil kredit kur kan gitu. Jadi semua yang menggantung di proses kredit itu sebenarnya ada solusinya. Tinggal petugas banknya pertama harus jujur dulu, kedua teman-teman harus terima dulu. Yang bikin gantung tuh semuanya sebenarnya nggak mau nerima proses. Misalkan proses udah jelas-jelas nggak bisa diproses, misalkan karena usahanya kurang bagus, atau wilayah teman-teman termasuk wilayah zona merah bagi bank tersebut misalkan, ya teman-teman tetap maksa prosesnya gantung. Karena menurut gua proses kredit itu nggak ada yang menggantung, harusnya iya atau tidak ya. Jadi tidak ada yang menggantung. Terus ada teman kita yang nanya nih, berkaitan dengan pertanyaan teman kita, jaminannya di luar kota, apakah pencairannya lama menggantung? Kalau menurut gua, jaminan di luar kota, ada bank yang mau proses, biasanya disurvei oleh cabang bank terdekat. Misalkan jaminannya di Bandung, proses di Jakarta, biasanya cabang Bandung lo yang kunjungan. Itu pasti ada ujungnya, tidak ada yang menggantung. Tetap aja proses berjalan, nanti ada ujungnya, ya enggak? Ujungnya adalah disetujui atau enggak, kan gitu. Jadi tidak ada proses yang menggantung, kecuali memang belum sempat dikunjungi sama cabang terdekatnya. Pak, jadinya proses saya mungkin lagi proses gitu. Jadi proses itu berproses, berlanjut. Mungkin hanyalah masalah waktu aja ya. Misalkan jaminannya jauh, belum disurvei, bisa aja sih, tapi bukan menggantung kalau itu sebenarnya. Jadi tidak ada proses yang menggantung. Makanya
Gua kalau misalkan ada debitur yang jaminannya jauh di daerah, gue pasti bilang, Pak, prosesnya bakal nggak menentu waktunya. Karena apa? Karena harus disurvei sama cabang di bank kita yang terdekat dengan jaminan Bapak, misalkan. Nah, Bapak mau nungguin atau enggak, kan gitu. Jadi tidak ada proses menggantung. Kalau misalkan debitur bilang, Pak, saya tungguin, ya sudah, nungguin. Kalau misalkan Pak, kalau terlalu lama saya nggak mau, ya sudah, nggak jadi, kan gitu. Jadi gue selalu ngelempar bola panas kalau dulu tuh ke debiturnya. Gue kasih tahu pahit-pahitnya. Gue nggak mau gantung-gantung. Pak, pahit-pahitnya sih kayaknya nggak bisa deh, Pak. Ya sudah, tinggal Bapak nih mau nungguin atau enggak. Tinggal Bapak nih mau coba aja atau berhenti sampai di sini. Karena pengalaman sebelumnya, misalkan usaha Bapak nih ditolak di bank kami, Pak, gitu. Jadi sebenarnya sih masalah menggantung atau tidak itu lebih ke keterbukaan masing-masing pihak, ya enggak? Pihak banknya mau berbuka apa aja tentang informasi proses kreditnya, pihak debiturnya juga mau nerima, itu aja. Kalau sudah mau nerima atau tidak mau nerima, jawabannya proses kredit itu cuman ya atau tidak, ya tidak ada proses yang menggantung. Oke guys, itu aja ya mengenai proses menggantung ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.